Oke, shalom, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Hari ini bersama kakak Fitri dan juga kakak pengungsi kita, ada kakak Charlie. Selamat pagi kakak Charlie. Halo, selamat pagi. Baik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita sama-sama mengangkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yang akan kakak bawakan nanti, mari sama-sama kita mengangkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun banyak
ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Mari Bapa Engkau memberkati kami dari awal kami beribadah hingga boleh berakhirnya dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, sekarang kakak akan mengajak adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama akan melakukan lagu yang memakai gerakan. Lagunya dipikir-pikir. Ayo adik-adik yang di rumah sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu ini. Kecari. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti kakak. Ikuti kakak. Ikuti kakak. Ikuti kakak. Kakak tidak tunjuk. Kita ulangi sekali lagi. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti kakak. Ikuti kakak. Ikuti kakak. Ikuti kakak. Kakak tidak kunjung. Baik, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas
ibadah sekolah minggu kami yang mulai terjadi pada saat ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami anak-anak yang akan mendengarkan, dan nanti pengajar yang akan berbagi cerita ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Dengar kami Tuhan, sambut kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak cantik kita, Kakak Siske Sadu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, perkenalkan, nama saya Kak Siske, dan saya mengucapkan terima kasih ya kepada Kak Fitri dan Kak Charlie yang sudah memimpin kita dalam pujian kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang hari ini Kak Siske ambil dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Nah, karena cuma 3 ayat saja, Kak Siske akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 di bawah perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Kak Siske akan membacakan sekali lagi ayatnya yang ketiga ya untuk adik-adik semuanya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, mengawali cerita Kak Siske pada pagi hari ini, Kak Siske punya 2 kelompok anak yang berbeda nih. Kelompok yang pertama namanya, mereka berdua ini 2 orang bersaudara. Namanya adalah Diego dan Carissa. Nih, gambarnya ada di sini. Kelompok yang kedua, mereka ini kebetulan bertetangga. Namanya adalah Alfa dan Alin. Bisa dilihat ya di gambarnya. Yang satunya cowok dan cewek, yang satunya sama-sama cewek. Nah, mereka ini bertetangga di satu kompleks yang sama. Kira-kira taruhnya jalan apa ya? Jalan Damai Oibufu saja. Iya. Nah, mereka ini karena bertetangga, namanya bertetangga dalam satu kompleks atau lingkungan yang sama, mereka setiap harinya bermain bersama. Bersepeda, bermain tali skipping, bermain bola, dan lain sebagainya bersama. Nah, Carissa dan Diego ini, mereka berdua sering berkelahi di rumah. Sedikit berbeda dengan temannya, Alfa dan Alin. Alfa dan Alin ini lebih rukun dan lebih dengar-dengaran orang tuanya. Nah, kita lihat cerita pada kelompok anak yang pertama ya, yaitu Carissa dan Diego. Suatu hari ketika pulang, si Carissa ini menemukan barang-barangnya berserakan di lantai. Dan ternyata yang membuat ulah adalah adiknya, si Diego ini. Semua barang-barangnya berantakan. Karena itu, apa yang dia buat? Akhirnya dia memarahi adiknya. Karena tidak terima, adiknya juga balas memarahinya. Terjadilah perkelahian. Hampir setiap hari mereka bertengkar. Mereka tidak bisa bermain dengan nyaman. Mereka tidak bisa belajar dengan nyaman. Dan tentu saja karena sering bertengkar, yang ada membuat mamanya pusing 7 keliling. Berbeda dengan tetangga mereka, Alfa dan Alin. Alfa yang kakak selalu mengalah pada Alin, si adik. Dia selalu membagi permainannya, membagi makanannya, dan selalu mengajak Alin untuk belajar bersama, menonton TV bersama, bahkan belajar bersama. Suatu hari, temannya Carissa dan Diego ini bermain ke rumahnya Alfa dan Alin. Mereka penasaran, kok Alfa dan Alin tidak pernah
bertengkar ya, tidak pernah mendengar suara keributan dari rumah mereka. Mereka pergi nih ke rumahnya yang di sebelah. Lalu mereka melihat, wow, ternyata Alfa dan Alin berbeda dengan mereka berdua. Kalau menonton, mereka akan menonton TV sama-sama. Mereka akan memilih program atau film yang mereka sukai dan mereka nonton bersama. Kalau mau makan, Alfa selalu mengajak adiknya untuk duduk di meja makan, mengawali dengan berdoa, lalu makan bersama. Setelah selesai pun, mereka tidak cepat-cepat meninggalkan meja makan. Mereka membantu orang tuanya membawa piring kotor tersebut ke tempat cuci piring. Setelah itu, Diego dan Carissa juga penasaran. Kenapa ya mereka berdua ini tumbuh jadi anak-anak yang pintar dan cerdas sekali? Oh, ternyata karena mereka saling membantu ketika belajar. Alfa yang kakak membantu menjelaskan kepada adiknya Alin yang kurang paham. Sebaliknya, ketika Alfa belajar, Alin yang adik tidak pernah mengganggu sang kakak. Sejak kejadian di rumah Alfa dan Alin, Diego dan Carissa mulai merasa malu. Mereka pulang dan mereka menceritakan kepada orang tuanya, kepada mamanya. Mam, kami tahu kenapa Alfa dan Alin ini tumbuh jadi anak-anak yang pintar, tumbuh jadi anak-anak yang menyenangkan, dan kita jarang mendengar keributan dari rumah mereka. Kuncinya, Mam, mereka jarang bertengkar. Lalu mamanya mulai menasihati. Lihat kan, apakah kalian tidak malu dengan mereka? Kalian memiliki umur yang sama, memiliki hobi yang mungkin hampir sama, kemampuan pun sama. Apa yang membedakan? Karena mereka hidup dengan rukun. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, apakah adik-adik mau berada di kelompok yang mana? Kelompok yang A, Carissa dan Diego yang hampir tiap hari bertengkar terus-menerus, atau mau di kelompok B, Alfa dan Alin yang tiap hari hidup rukun? Ada bedanya. Kalau kalian berada di kelompok A, kita tidak akan pernah merasakan kedamaian. Berbeda dengan yang di kelompok B, kita merasakan kedamaian yang sangat luar biasa karena tidak ada pertengkaran di sana, tidak ada perselisihan, dan tidak ada yang namanya persaingan. Jadi ini yang dimaksud oleh pemazmur di ayatnya yang ketiga. Kasiske akan bacakan sekali lagi ya buat adik-adik. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, ketika kita rukun dengan saudara, rasanya itu akan menenangkan, menyegarkan. Pemazmur di sini lewat nyanyian Raja Daud, dia mengumpamakan suasana yang rukun itu seperti embun. Kalau kita buka mata di pagi hari, embun itu menenangkan, menyegarkan, dan menjadi tanda adanya kehidupan baru di hari itu. Sama dengan kita adik-adik, kalau di rumah kita hidup rukun dengan saudara, dengan orang tua, kita akan merasa persaudaraan itu indah. Kita akan merasa suasana di rumah itu indah. Kita bisa belajar dengan nyaman, bermain dengan nyaman, berinteraksi dengan nyaman, dan itu semua karena hati kita merasa damai. Jadi adik-adik, sumber kedamaian yang utama di rumah adalah bagaimana kita bisa hidup rukun dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang tua kita, maka adik-adik otomatis akan merasa damai. Eits, apakah hidup rukun itu hanya boleh di rumah? Tidak. Adik-adik bisa menerapkan hidup rukun juga di sekolah dengan teman-teman. Meskipun teman adik-adik itu mungkin tidak satu suku, tidak sama-sama orang Rote, tidak sama-sama orang Sabu, tapi kalau adik-adik berteman dengan rukun, maka adik-adik akan merasa seperti saudara. Lalu bisa juga di lingkungan bermain adik-adik setiap hari.
Hidup rukun itu memberikan kita rasa damai. Adik-adik lihat kan perbandingan tadi antara Karissa dan Diego dan kelompok Alfa dan Alin. Alfa dan Alin mereka lebih damai. Karena lebih damai, mereka bisa belajar bersama. Mereka bisa bermain bersama dengan senangnya. Mereka bisa melaksanakan hobi bersama-sama. Dan orang tua mereka pun merasa sukacita. Berbeda kan dengan kelompok Karissa dan Diego. Hanya karena masalah sepele berebut mainan, mereka bertengkar tiap hari. Hanya karena masalah sepele memilih channel TV, mereka bisa bertengkar tiap hari. Tidak ada rasa damai, tidak ada ketenangan di rumah mereka. Sehingga mereka berpikir yang salah rumah mereka. Rumah mereka tidak memberikan kedamaian. Papa mama mereka tidak memberikan kedamaian. Padahal rumah tidak salah. Yang salah adalah sikap kita. Kalau sikap kita rukun dengan sesama, maka kita bisa menciptakan kedamaian. Nah adik-adik, jadi yang dimaksud oleh Raja Daud dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ketiga, terutama di ayat ketiganya yang tadi Kak Siska sudah bacakan sebagai ayat penuntun bagi kita hari ini adalah persaudaraan yang rukun itu dia akan menciptakan kedamaian. Dari kedamaian dia akan melahirkan sukacita. Itu yang dimaksud bagaikan embun yang turun ke Gunung Hermon. Jadi kita tidak perlu capek-capek memanjat gunung ya untuk melihat embunnya. Yang dimaksud embun dari Gunung Hermon itu adalah kedamaian dalam hati kita. Kedamaian saat kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Kedamaian saat kita berinteraksi dengan saudara kita. Atau kedamaian saat kita berinteraksi dengan bapak dan mama kita. Kalau rasa damai, kerukunan sudah tercipta dari papa dan mama ke anak-anak, maka kita pun akan bisa menjadi saluran berkat. Kita bisa membawa kedamaian atau rasa damai dari dalam rumah kita kepada teman kita di sekolah, teman bermain kita di sekitar rumah, dan juga teman-teman sekolah minggu kita di gereja. Jadi adik-adik, bagaimana caranya untuk kita bisa rukun dengan sesama? Caranya gampang. Kak Siska akan memberikan 2 cara sederhana kita bisa hidup rukun. Yang pertama, saling menghargai. Dan yang kedua, jangan menang sendiri. Nah, 2 cara sederhana ini bisa kita pakai sehingga kita bisa menjaga hubungan rukun atau hubungan baik dengan sesama ya. Adik-adik ingat, yang pertama saling menghargai dan yang kedua jangan menang sendiri. Nah, kiranya firman yang Kak Siska bagikan pagi ini bisa memberkati kita semua ya. Ingat, selalu pelihara hubungan baik dengan teman kita, saudara kita, sesama kita. Jadilah anak-anak Maranatha Oibufu yang memberkati dan membawa sukacita kemanapun adik-adik berada. Sekarang kita akan melanjutkan sekolah minggu kita dengan pujian pada Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fitri dan Kak Charlie. Sampai jumpa, sampai bertemu di cerita minggu depan ya. Dadah! Oke baik, terima kasih untuk Kak Siska yang telah berbagi cerita firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk kesekian kalinya kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini adik-adik, sebelumnya kita sama-sama bernyanyi Terima Kasih Tuhan.
sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Kita ulang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang Kak Siske akan memimpin kita dalam doa syafaat. Siapkan hati kita untuk kita berdoa dan bersyukur ya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak Manis, kami bersyukur untuk semua yang sudah kami alami pagi hari ini. Kami bisa bangun, kami menikmati hidup kami menikmati alam ciptaan Tuhan yang indah. Dan kami juga sudah mendengar cerita bagaimana kami harus hidup rukun dengan teman-teman, dengan saudara, dengan orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang membawa damai untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa agar kami juga dalam waktu dekat kami bisa kembali bersekolah minggu di pos kami masing-masing. Bapa memberkati kami juga agar kami tumbuh menjadi anak-anak yang rajin belajar, yang dipenuhi hikmat Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang tua kami. Ini doa dan harapan kami Bapa, tinggal bersama kami dalam sukacita Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di minggu depan, minggu yang akan datang dengan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati.